kita. Ya. Nah, pertama-tama Bapak Ibu sekalian, saya sebagai narasumber tapi sekaligus sebagai tuan rumah, yaitu dari Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana di Yogyakarta, mengucapkan selamat datang di ruang virtual ini. Selamat petang, selamat malam, karena kita berasal dari berbagai zona waktu di Indonesia ini. Tentunya kami sebagai Fakultas Teologi UKDW sangat senang menyambut kehadiran Bapak Ibu sekalian di acara Bina Teologi pada malam hari ini, khususnya untuk di seri tentang spiritualitas dan seksualitas. Nah, Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara, perlu saya sampaikan bahwa maksud dan tujuan daripada Bina Teologi ini oleh Fakultas Teologi adalah untuk menyegarkan kembali pengetahuan teologi seiring dengan perkembangan zaman dari waktu ke waktu, sehingga dari materi-materi perkuliahan coba untuk diangkat ke ruang publik dengan tujuan supaya para alumni maupun juga Bapak Ibu sekalian siapapun yang tertarik boleh mendapatkan penyegaran melalui materi-materi seri Bina Teologi, begitu. Nah, itu maksud dan tujuan daripada acara ini diselenggarakan. Nah, terkait dengan topik saya selama 1 bulan ini, khususnya di hari Senin, karena kalau hari Sabtu kan dengan Bu Asnat, di mana topik pada topik pada bulan September ini adalah gereja sebagai komunitas seksual, dan saya menyoroti tentang perjumpaan seksualitas dan spiritualitas yang coba saya breakdown menjadi 4 tema-tema kecil, begitu ya. Nah, itu. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, kami senang kami boleh berbagi, dan ruang ini adalah ruang di mana kita boleh mengasah pemikiran kita, pemahaman kita, begitu ya, secara teologis, begitu. Baik, sebelum kita melanjutkan acara ini, mari kita bersama-sama menyerahkan acara ini ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan pada petang maupun malam hari ini. Kalau kami boleh datang dari berbagai wilayah di Nusantara ini, dan Engkau pertemukan kami di ruang virtual ini. Tolong Tuhan kiranya Engkau berkenan merahmati akan setiap proses yang ada, sehingga Tuhan selama 1,5 jam ke depan kami boleh bersama-sama menggumuli akan topik pada petang hari ini. Bapak, Engkau berkati untuk jaringan daripada internet kami masing-masing, karena itu menjadi sangat penting keberlangsungan daripada acara ini. Tuhan, kami sungguh mohon hikmat yang datangnya daripada-Mu. Di dalam Kristus Tuhan, kami naikkan doa sembahyang kami ini. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, untuk acara ini, maka selanjutnya saya ingin memperkenalkan moderator. Ya, biasanya narasumber diperkenalkan moderator, tapi kali ini sebaliknya karena saya berfungsi sebagai tuan rumah juga, yaitu Saudara Osvaldo. Mungkin nanti selengkapnya bisa memperkenalkan diri. Saudara Osvaldo Heri Bangun adalah alumni di Fakultas Teologi yang saat ini melayani sebagai guru di BPK Penabur Jakarta. Untuk itu waktu selanjutnya pengaturannya saya serahkan kepada Saudara Aldo. Silakan. Terima kasih Pak Steve. Selamat malam Bapak Ibu. Semangat pagi untuk kita semua. Salam kenal dari saya dari negeri yang jauh, DKI Jakarta. Perkenalkan, nama saya Osvaldo Heri Bangun. Hari ini saya dipercaya sebagai moderator untuk pembahasan kita malam hari ini. Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih, demi kenyamanan kita bersama dalam mengikuti diskusi kita malam ini, maka ada beberapa hal yang perlu menjadi kesepakatan kita bersama. Yang pertama, saya ingatkan kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya, diharapkan kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih untuk tetap menonaktifkan fitur mic selama sesi penjelasan dan pemaparan dari Bapak Pendeta Steve. Dan kami mohon maaf ketika nanti kami harus menonaktifkan audio Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih jika selama pemaparan Pak Steve tidak sengaja terbuka Bapak Ibu. Lalu yang kedua, agar pemaparan dapat terpahami dengan baik Bapak Ibu, maka setiap pertanyaan akan dijawab pada sesi pertanyaan.
atau sesi tanya jawab. Dan yang terakhir Bapak Ibu, bahwa materi PowerPoint yang dipaparkan oleh Pak Steve tidak akan diberikan. Karena Bapak Ibu dapat menyaksikan percakapan kita malam hari ini di channel YouTube Fakultas Teologi UKDW. Itu saja hal-hal yang menjadi kesepakatan kita malam ini ya Bapak Ibu. Kembali saya persilakan kepada Pak Steve untuk menyampaikan materi kita di hari pertama ini. Silakan Pak Steve. Ya, baik. Terima kasih Saudara Aldo. Ya. Sudah nampak ya Bapak Ibu sekalian? Sudah Pak Steve. Oke, baik. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, tema pada atau topik kita pada malam hari ini di pertemuan kita yang pertama, karena ini adalah sebuah seri, maka pada topik kali ini adalah tentang kita mencoba membahas bahwa ketika kita berbicara tentang seksualitas, sebetulnya kita itu ada di persimpangan jalan, begitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kenapa saya memaparkan ini, menyampaikan topik ini, karena di Fakultas Teologi UKDW saya mengajar untuk bidang studi spiritualitas, liturgi, dan seksualitas. Itu adalah 3 mata kuliah utama saya di Fakultas Teologi UKDW. Nah, Bapak Ibu sekalian, kenapa saya katakan bahwa kalau bicara soal seksualitas, ternyata kita ada di persimpangan jalan. Nah, saya mau mengajak Bapak Ibu sekalian untuk mencoba mencermati hal ini. Saya yakin kita semua tahu ya tentang apa yang dialami oleh Aprilio Perkasa Manganang, begitu ya. Saya tidak perlu menceritakan ini, tapi saya berharap bahwa gambar-gambar ini mengingatkan kita, menyegarkan kembali begitu ya tentang apa sih sebetulnya seksualitas itu. Ternyata kalau kita mau mencoba mencermati dari apa yang dialami oleh Manganang ini, ternyata berbicara soal seksualitas itu tidak sesederhana tampilan fisik, ya. Sebagaimana di gambar ini, misalnya di gambar ini ketika dia menjadi seorang perempuan begitu ya, dijadikan sebagai seorang perempuan, dan berbeda dengan ketika dia mencoba untuk tampil yang sejatinya dia. Nah, dari sini kita bisa melihat Bapak Ibu sekalian, ternyata berbicara soal seksualitas ini berbicara tentang misteri. Nah, saya yakin bahwa sebelum kasus Manganang ini diangkat ke publik, saya yakin kita semua tidak aware, tidak sadar tentang apa yang disebut dengan hipospadia. Begitu ya. Nah, tentunya saya tidak perlu menjelaskan, Bapak Ibu bisa searching sendiri tentang hipospadia. Nah, dari sini menjadikan contoh bahwa betapa seksualitas itu tidak sesederhana yang kita bayangkan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, apa sih sebetulnya yang bisa kita lihat tentang dimensi seksualitas itu? Nah, yang pertama-tama Bapak Ibu sekalian, ketika itu berbicara tentang seksualitas, kita perlu melihat tentang apa yang disebut dengan sisi jenis kelamin. Nah, di mana jenis kelamin ini Bapak Ibu sekalian adalah sebuah identifikasi yang biasanya orang akan memberikannya ketika kita lahir. Ya, jadi secara bentuk biologis alat vital maka mengatakan ini cowok, oh ini cewek. Begitu ya. Wah, saya punya bayi laki-laki, saya punya bayi perempuan. Nah, itu berarti dimensi yang pertama adalah apa yang disebut dengan jenis kelamin. Dan itu dikenakan, dinamakan kepada kita, disematkan kepada kita berdasarkan data fisik kita, fisiologis kita, ya, data biologis kita. Itu jenis kelamin. Yang kedua adalah apa yang disebut dengan identitas seksual. Ketika kita bertumbuh, manusia bertumbuh menjadi remaja begitu ya, kemudian pemuda, maka dia mulai bisa mencoba mengidentifikasi dirinya sendiri, mengidentifikasi seksualitasnya sendiri, begitu ya. Ketika dia bercermin, oh ternyata saya berbeda dengan dia. Nah, ini karena dia merasa oke, saya sebagai cowok, sebagai laki-laki, dan ternyata saya berbeda dengan sebagaimana yang ada di gambar ini, dengan dia yang adalah perempuan. Itu berarti menyangkut bahwa seksualitas menyangkut bagaimana sih kita mengidentifikasikan akan diri kita. Nah, di samping identifikasi diri, Bapak Ibu sekalian, dimensi yang lain adalah apa yang disebut dengan gender. Kita itu hidup dan bertumbuh di dalam konteks budaya tertentu. Ya,
Di mana kalau saya tinggal di Yogyakarta, jelas budaya Jawa sangat mempengaruhi, membalut kehidupan saya. Lalu Bapak Ibu sekalian di Timor maupun di Kalimantan, di Jakarta, di Banten dan sebagainya, masing-masing kita juga dipengaruhi oleh budaya di mana kita bertumbuh begitu. Sehingga gender itu menjadi satu hal yang penting begitu ya untuk kita pahami bahwa oh ini loh, ini yang kemudian dikatakan oh ini boleh dan tidak boleh begitu ya, dalam tanda petik di dalam masyarakat begitu ya. Misalnya contoh misalnya di Timor begitu. Di Timor itu untuk menenun itu bukan pekerjaan laki-laki ya. Orang akan mengatakan semestinya begitu ya. Laki-laki tidak menenun begitu meskipun menarik ada sebuah disertasi yang mencoba mengangkat akan hal ini begitu ya. Nah, itu menyangkut soal gender begitu ya. Dan gender ini pun juga dipengaruhi pula oleh konteks budaya sebuah negara misalnya begitu ya. Gender konsep di Indonesia dan di Amerika juga berbeda. Lalu kemudian berbicara soal dimensi seksualitas adalah apa yang disebut dengan orientasi seksual. Nah, Bapak Ibu sekalian, orientasi seksual itu berarti menyangkut soal apa yang disebut dengan ketertarikan erotis seseorang, begitu ya. Dan itu bisa kalau kita coba cermati, itu berarti menyangkut soal apa yang disebut dengan heteroseksual, homoseksual, dan biseksual. Setidaknya itu yang tiga hal besar yang bisa kita coba cermati. Nah, jadi Bapak Ibu dan saudara sekalian, bicara soal seksualitas ternyata ada 4 dimensi ini setidaknya yang perlu kita bersama-sama pahami. Nah, ketika kita berbicara tentang seksualitas, Bapak Ibu sekalian, ternyata kita diperhadapkan dengan apa yang disebut dengan tarik-menarik antara satu sisi yaitu apa yang disebut dengan esensialisme, sesuatu yang bersifat esensi, tetapi juga di sisi yang lain, tarikan yang lain adalah apa yang disebut dengan social constructionism. Itu berarti bahwa seksualitas ditentukan oleh konstruksi sosial tertentu. Nah, sebagai contoh Bapak Ibu sekalian, misalnya gambar di bagian kiri. Bagi kita sebagai orang-orang Indonesia, melihat ibu-ibu yang menyusui begitu ya, dan itu boleh dikatakan di ruang publik begitu ya. Nah, itu sebagai satu hal yang biasa, apalagi kalau kita lihat di pedesaan-pedesaan ya. Itu satu hal yang biasa, bukan sesuatu hal yang tabu, dan itu menjadikan satu orang menjadi sangat respect begitu ya, natural. Tetapi berbeda halnya Bapak Ibu sekalian ketika kita pergi ke Amerika. Maka apa yang disebut dengan menyusui begini di ruang publik, sekalipun itu ditutupi, itu sebagai sesuatu hal yang tidak pas, begitu ya. Nah, itu berarti karena ada konstruksi sosial tersendiri di masyarakat Amerika yang berbeda dengan kita. Atau misalnya gambar yang di atas. Saya yakin kalau cowok begitu ya, apalagi six pack begitu seksi seperti ini, lalu kemudian dengan dada yang telanjang, wow, ini sesuatu hal yang oke, wow, menarik begitu ya, dan sebagai satu hal yang biasa. Tetapi coba kalau seandainya yang perempuan begitu, cewek di sebelah kanan ini, dan ini konteksnya coba di Indonesia, maka orang akan mengatakan ini kok apaan sih? Kenapa sih? Kok beli pakaian aja kok kainnya kurang misalnya, atau beli yang kainnya kurang sekian senti begitu. Nah, tetapi berbeda halnya dengan ini di Amerika misalnya. Pemandangan semacam ini ada suatu pemandangan yang wajar, yang biasa, apalagi pada musim summer misalnya ya, musim panas begitu. Nah, ini berarti menyangkut soal apa yang sekali lagi tarik-menarik antara apa yang disebut dengan esensialisme dengan apa yang disebut dengan social constructionism. Atau misalnya ini ya, bendera ini LGBT. Ini pun juga tertarik-menarik, kita semua tahu. Atau bahkan gambar yang di paling kanan berbicara soal sexual intercourse. Itu pun juga di sana berbicara soal apa yang disebut dengan esensialisme, satu yang esensi pada hakikatnya dengan apa yang dibentuk oleh masyarakat. Dari sini Bapak Ibu sekalian, bicara soal seksualitas itu berarti bukan berbicara tanpa ketegangan. Di sana ada ketegangan, dan di sana ternyata tidak hanya berbicara tentang oh ini pure, ini murni tentang seksualitas begitu saja,
tapi ternyata ada faktor-faktor yang membentuk kita. Ya, berbicara soal seksualitas ada berbicara tentang pembentukan feminin dan juga maskulin, sexuality. Dan sekali lagi itu dibentuk oleh sebuah konsep, oleh konsep budaya tertentu, konsep masyarakat tertentu, dan termasuk juga konsep di dalam keluarga tertentu. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, saya ingin mengajak saudara untuk pembahasan kita ini. Ya, sekali lagi bahwa ini diskusi ini bukan diskusi untuk cari problem solving, tapi ini lebih kepada diskursus. Karena saya yakin bahwa ini konteksnya adalah Bapak Ibu sudah lepas S1 ya, sudah lepas S1, S2 dan bahkan S3 begitu ya, tapi juga ada yang sedang belajar S1. Nah, ini menurut saya perlu kita bersama-sama cermati. Dalam konteks kita sebagai dalam pemahaman Kristen, berbicara soal seksualitas ternyata ada pengaruh yang tidak bisa dihindari. Yang pertama adalah pengaruh dari Yudaisme. Ya. Kalau kita coba cermati Bapak Ibu sekalian di dalam Alkitab di Perjanjian Lama, maka bisa kita jumpai bagaimana tradisi Yahudi ya itu sangat berpengaruh di dalam pemahaman umat Kristen tentang seksualitas. Nah, saya mencoba mengacu, misalnya pernikahan. Pernikahan itu di dalam Yudaisme, dalam tradisi masyarakat Yahudi, itu menjadi sentral dari seksualitas. Ya, jadi pernikahan itu sentral. Bahkan kalau mau coba dicermati, itu menjadi sebuah kewajiban religius bahwa orang itu yang menikah. Itu adalah konsep dari Yudaisme. Lalu kemudian Bapak Ibu sekalian, di dalam pemahaman masyarakat Yahudi, sebagaimana yang juga ditulis di dalam Alkitab Perjanjian Lama, maka berbicara soal pernikahan yang menjadi sentral daripada seksualitas, ternyata mengandung dua elemen mendasar. Yang pertama, gambar ini adalah tentang prokreasi. Ya, jadi seksualitas itu di dalamnya mengandung apa yang disebut dengan prokreasi. Tujuan seksualitas adalah prokreasi. Melahirkan anak, meneruskan keturunan. Itu adalah fungsi seksualitas. Unsur atau elemen yang kedua adalah patriarki. Ya, kita semua tahu bahwa masyarakat Yahudi juga ada pada tatanan, ya, tatanan kemasyarakatan. Nah, kita tahu bahwa di dalam kehidupan ini ada patriarki, ada matriarki menurut garis bapak atau ibu. Nah, sangat kental di Yudaisme itu garis patriarki, sehingga laki-laki memiliki peran sebagaimana gambar ini ya, saya mengambil dari internet, bagaimana patriarki sangat menentukan istri dan anak, apalagi itu perempuan, begitu ya. Nah, dari sini Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa berbicara soal seksualitas mengandung politik dalam hal ini adalah struktur sosial kemasyarakatan. Nah, lalu kemudian Bapak Ibu sekalian, di dalam Yudaisme berbicara soal pernikahan berarti berbicara tentang seks di dalam pernikahan, ternyata adalah tujuannya yaitu terpenuhinya hasrat, ya. Daripada berbicara soal kebersamaan itu sendiri sebagai pasutri dan sebagai kepuasan bersama. Tidak. Jadi di konsep Yudaisme sangat kuat dan dominan lebih kepada terpenuhinya hasrat seksual. Dan khususnya dalam hal ini lebih kepada sang suami, ya, laki-laki. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu pengaruh dari Yudaisme. Lalu bagaimanakah pengaruh ke seksualitas di dalam kekristenan? Ternyata juga pengaruh dari Yunani dan Romawi kuno. Ya, itu juga sangat berpengaruh. Bapak Ibu sekalian, jadi kalau mau coba dicermati dalam konteks masyarakat Yunani dan Romawi, dalam konteks ini adalah Romawi kuno dan Yunani kuno, ternyata mereka sebetulnya menerima bahwa seksualitas itu bagian daripada natural, ya, hal yang natural dalam kehidupan secara utuh, dan itu adalah sesuatu yang terintegrasi dalam kehidupan kita. Mereka mau mengatakan tidak ada manusia yang terbebas dari seksualitas. Itu ada bagian yang natural, wajar, manusiawi, dan itu bagian daripada keberadaan manusia itu sendiri. Nah, lalu kemudian Bapak Ibu sekalian, kalau mau coba dicermati dalam perspektif Yunani dan Romawi kuno, mereka juga memahami tentang pernikahan, ya, seksualitas dipahami dalam konteks pernikahan, dan itu dipahami sebagai monogami. Ya, jadi dari sini kita bisa tahu bahwa baik
pemahaman Yunani maupun Romawi adalah monogami. Lalu yang menarik bahwa di kalangan masyarakat Yunani, mereka itu menerima apa yang disebut dengan biseksual, ya, dan gender yang ganda, dan khususnya bagi laki-laki. Jadi gender yang ganda itu boleh dan itu bisa diterima kalau itu adalah laki-laki, ya. Nah, dari sini kita bisa melihat bagaimana pandangan di Yunani. Lalu kemudian bagaimana dengan Romawi? Di Romawi kuno itu mereka menempatkan pula pernikahan sebagai monogami dan bahkan itu menjadi fondasi apa yang disebut dengan kehidupan sosial. Nah, dari sini Bapak Ibu sekalian, karena di Romawi kuno sangat menekankan bahwa perkawinan itu mengandung dimensi sosial, maka dari situlah lahir apa yang disebut dengan hukum perkawinan. Ya, nah dari situlah munculnya begitu. Lalu kemudian perceraian, kalau di Yunani itu perceraian boleh dikatakan hal yang mudah, ya. Sedangkan di Romawi kuno di awalnya adalah menolak sama sekali dengan alasan apapun perceraian tidak boleh. Nah, tapi kemudian dalam perkembangannya bahwa perceraian diperbolehkan dan itu hanya laki-laki yang boleh mengajukan perceraian dan itu dengan alasan karena istrinya berselingkuh. Nah, mengapa begitu? Nah, sekali lagi saya katakan ada unsur patriarki yang kuat karena di Romawi bahwa laki-laki bebas di luar. Wah, di luar rumah itu terserah kamu begitu. Yang penting istilahnya adalah bahkan sampai hari ini pun saya sering kali mendengar di dalam konteks budaya masyarakat Jawa bahwa terserahlah kamu mau apa, berbuat apa di luar, penting enggak kamu bawa ke rumah. Begitu ya. Ibaratnya kamu mau makan sate di luar terserah, asalkan satenya tidak kamu bawa ke rumah. Nah, itu sebetulnya ada pemahaman yang sudah ada sejak zaman Romawi kuno, begitu ya, tentang seksualitas ini. Nah, yang menarik Bapak Ibu sekalian, baik Yunani maupun Romawi kuno itu mewajibkan bahwa mempelai perempuan itu harus virgin. Nah, tapi ini anehnya tidak berlaku bagi laki-laki. Nah, mengapa? Karena tadi laki-laki aja bebas begitu ya di luar rumah, bahkan setelah menikah. Nah, lalu Bapak Ibu sekalian, di Yunani dan Romawi juga menerima apa yang disebut dengan homoseksualitas, begitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, mari kita coba pahami kenapa mereka bisa menerima itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini saya katakan bahwa di Yunani itu memandang hal relasi interpersonal, begitu ya. Itu sangat dipengaruhi oleh pandangan Plato dan Aristoteles yang mengatakan bahwa persahabatan itu yang ideal dan dimungkinkan adalah apabila laki-laki dengan laki-laki. Karena kalau laki-laki dan perempuan maka tidak akan terjadi persahabatan. Ini pandangan Plato dan Aristoteles. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian, pandangan mereka satu hal yang wajar begitu ya. Lalu kemudian mereka memahami bahwa homoseksualitas itu bisa diterima. Nah, dari sini kita tahu ya Bapak Ibu sekalian bahwa pemahaman di Yunani dan Romawi kuno ini tidak terjadi begitu saja, tapi ada latar belakang, ada layers, ada lapisan-lapisan yang mendasarinya. Nah, ini pengaruh dari Yunani dan Romawi kuno. Lalu bagaimanakah dengan pemahaman-pemahaman berikutnya? Bapak Ibu sekalian, mazhab Stoa ini sebagai sebuah mazhab itu ada banyak tokoh-tokoh. Kalau saudara Bapak Ibu yang mempelajari dulu filsafat di pendidikan teologi mungkin masih ingat ya. Mazhab Stoa ini ada Seneca, ada Epictetus begitu ya, ada Aurelius, ini setidaknya 3 yang terkenal, ada begitu banyak. Yang kemudian juga dikenal dengan Helenisme begitu ya. Dan yang menarik Bapak Ibu sekalian, pemahaman mazhab filsafat Stoa ini sangat mempengaruhi falsafah Romawi begitu ya, dan juga pemikiran awal kekristenan tentang seksualitas. Nah, itu apa? Satu, mereka memandang bahwa apa yang disebut dengan dorongan seksual atau hasrat seksual itu hal yang irasional. Ya, coba kita ingat ya, yang Bapak Ibu belajar filsafat dulu ya, di mana sangat mengagungkan tentang pengetahuan. Ya, Sofia. Nah, lalu kemudian hal yang bersifat emosional termasuk dorongan seksual itu dipandang sebagai irasional. Dan kalau irasional itu berarti Anda kurang sebagai manusia, begitu ya. Bahkan yang mengatakan kalau itu irasional, maka irasional itu hanya cocok untuk binatang, begitu ya. Itu pemahaman-pemahaman semacam itu. Lalu kemudian juga hasrat seksual dipandang oleh mazhab Stoa ini sebagai sesuatu yang mencemaskan. Ya, jadi seksualitas, hasrat, dorongan seksual sebagai sesuatu yang mencemaskan, membuat orang anxiety.
Lalu kemudian juga mengatakan itu membutuhkan pertanggungjawaban, begitu ya, hasrat seksual. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, di dalam mazhab Stoa juga menekankan bahwa apa yang disebut dengan hubungan seksual atau sexual intercourse itu tujuannya hanya satu, yaitu prokreasi, meneruskan keturunan. Jadi Bapak Ibu sekalian dan saudara, di pemikiran Stoa pada waktu itu tidak pernah mengenal bahwa sexual intercourse itu sebagai di dalamnya ada dimensi rekreasi dan dimensi komunikasi sebagaimana yang masyarakat modern ini pahami, ya. Itu tidak dikenal oleh mazhab Stoa. Lalu bagaimana dengan pandangan gnostik? Nah, kita semua tentunya tahu ya, begitulah pandangan gnostik. Nah, pandangan gnostik Bapak Ibu ini juga sangat mempengaruhi setidaknya 3 abad pertama, ya, 3 abad pertama kekristenan. Bagaimana mereka memandang bahwa pernikahan itu sebagai sebuah kejahatan. Karena di sana mengandung akan banyak permasalahan, lalu mereka menyimpulkan ini menimbulkan kejahatan. Nah, setidaknya menurut mereka memang kalangan gnostik ini, gerakan ini nggak bisa mencegah orang menikah. Sehingga dia mengatakan setidaknya prokreasi itu mendorong terciptanya kejahatan berkesinambungan. Dengan kata lain, ya Bapak Ibu sekalian, gerakan gnostik ini mengatakan bahwa kejahatan di dunia ini juga sebagai produk daripada pernikahan itu sendiri. Ya, ini pandangan daripada gnostik. Lalu bagaimanakah respon kekristenan terhadap gnostik? Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita coba cermati misalnya Injil Yohanes itu kan sebuah Injil yang betul-betul mencoba mengcounter, mencoba merespon pemahaman gnostik yang muncul pada waktu masa-masa Injil itu terbentuk. Nah, misalnya Bapak Ibu sekalian, respon kekristenan adalah mengajarkan bahwa seks itu baik, begitu. Ya, ini respon Kristen. Seks itu baik karena itu bagian daripada penciptaan. Sekalipun aktivitasnya memang perlu untuk dibatasi. Ini respon kekristenan awal terhadap ajaran gnostik, ya, yang memandang negatif. Lalu juga respon kekristenan terhadap berbagai pandangan tentang prokreasi, begitu ya. Nah, mereka juga pemahaman Kristen awal juga memandang bahwa ya prokreasi itu menjadi penting, begitu ya. Sehingga Bapak Ibu mereka mengatakan bahwa di awal-awal ini berbicara soal kesatuan yang rasional. Nah, ini yang mau mengatakan ya. Coba ini sebagai kesatuan rasional dan sangat menekankan tentang virginitas. Dari sini kita bisa melihat ya switch-nya. Dari pemahaman awal tadi ya seperti apa sampai di pemahaman di sekitar gnostik. Nah, lalu Bapak Ibu sekalian, dari pemahaman ini mencoba mengatakan enggak, ini bukannya irasional, ini tuh rasional. Bahkan ini bagian daripada penciptaan. Dan memang betapa pentingnya virginitas. Nah, dari situ Bapak Ibu sekalian, lalu kemudian berkembang. Ya, coba dilihat. Kalau tadi masa gnostik di 3 abad pertama, saya masuk kepada abad yang kelima. Bapak Gereja Agustinus dari Hippo. Dia sangat berpengaruh Bapak Ibu sekalian pandangan seksualitasnya sampai di abad 21 ini. Ya, di antaranya Bapak Ibu sekalian, Bapak Gereja Agustinus mengatakan bahwa seks tanpa tujuan prokreasi adalah dosa. Nah, itu artinya Bapak Ibu sekalian bahwa Bapak Gereja Agustinus mengatakan apa yang disebut dengan seks itu berarti sexual intercourse, itu tujuannya harus satu, yaitu prokreasi. Tidak ada rekreasi, bukan pula untuk komunikasi. Lalu kemudian Bapak Gereja Agustinus juga menekankan bahwa apa yang disebut dengan pernikahan itu memiliki 3 tujuan baik. Ya, tujuan baiknya itu satu, orang memiliki anak. Gitu ya, ada regenerasi. Tapi yang kedua adalah ini sebetulnya menjaga bagaimana mereka menjaga kesetiaan pasangan suami istri. Sehingga Bapak Ibu sekalian, ini juga untuk menghindari perselingkuhan. Gitu ya. Jadi kesetiaan itu perlu dijaga. Dan yang ketiga adalah Bapak Gereja Agustinus mengatakan bahwa pernikahan itu sebetulnya untuk menghindari, perlu dijaga untuk menghindari apa yang disebut dengan perceraian. Ya, jadi Bapak Gereja Agustinus sangat menolak apa yang disebut dengan divorce, begitu. Ya, nah sehingga bagaimana keutuhan itu bisa dijaga. Nah, yang menarik Bapak Ibu sekalian terkait dengan topik kita, Bapak Gereja Agustinus di abad yang kelima dia mengatakan bahwa hasrat seksual, dorongan seksual adalah original sins. Jadi itu dosa asal yang dibawa oleh Adam dan Hawa.
begitu ya, meskipun tentunya bisa didiskusikan Adam dan Hawa ini apa begitu ya. Nah, tapi ini yang menarik. Jadi Bapak Gereja Agustinus mengatakan itu adalah hasrat seksual adalah original sin. Kenapa? Karena orang bisa kehilangan integritasnya di dalam afeksi. Jadi integritas itu hilang karena dorongan itu sendiri. Ya. Nah, ini yang dikatakan oleh Bapak Gereja Agustinus. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ini tidak bisa dilepaskan tentunya dari perjalanan hidup daripada Bapak Gereja Agustinus sendiri. Sejarah gereja mencatat, Bapak Ibu sekalian, bahwa Bapak Gereja Agustinus adalah seorang Bapak Gereja yang memiliki latar belakang pada masa remajanya, di masa mudanya, sebagai orang yang brutal, begitu ya, dan berandal, begitu ya. Bagaimana kehidupan dia, dan dia mengalami akan pertobatan. Jadi itu dari sini kita bisa melihat bagaimana latar belakangnya juga mempengaruhi akan kehidupan dia. Yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, di abad yang ke-13 ini menjadi sangat penting. Itu berarti sebelum reformasi gereja. Thomas Aquinas, Bapak Gereja Thomas Aquinas ini menjadi sangat penting di dalam konsepnya, ya, khususnya dalam teologi Summa Theologiae, ya. Nah, di mana dia juga mengungkapkan banyak hal, termasuk juga berbicara soal seksualitas, dosa, dan dia mengatakan bahwa kejatuhan manusia itu mengakibatkan apa yang disebut dengan original sins, ya. Jadi, dan maka karena ada original sins, dosa asal, maka manusia harus bisa memilih. Apakah memilih mengikuti suara iblis ataukah suara Tuhan. Nah, ini menjadi sangat kuat Bapak Gereja Thomas Aquinas. Orang perlu memilih. Jadi itu menjadi penentu. Anda akan mengikuti mana, ya, di tengah-tengah original sense yang menghantui itu. Nah, Bapak Ibu sekalian dan saudara, Thomas Aquinas mengatakan bahwa sexual intercourse itu tujuannya sama, prokreasi, dan hanya satu. Maka Bapak Ibu sekalian, ini juga menentang, Aquinas menentang apa yang disebut dengan kontrasepsi. Karena menurut dia ini melawan kodrat kelahiran. Maka tidak heran kalau sampai hari ini Gereja Katolik masih mengatakan bahwa kontrasepsi itu tidak boleh. Jadi kalau saudara misalnya membandingkan di Yogyakarta ini ada 2 rumah sakit, yaitu Bethesda dan Panti Rapeh misalnya. Kalau di Bethesda ada bagian unit pelayanan untuk keluarga berencana, untuk vasektomi, tubektomi, sedangkan di Panti Rapeh tidak, begitu ya. Nah, ini karena dilatar belakangi oleh konsep perbedaan antara Kristen dengan Katolik, begitu, tentang kontrasepsi. Nah, itu sebetulnya berakar dari Thomas Aquinas. Cermati Bapak Ibu, itu abad yang ke-13. Lalu bagaimanakah ketika reformasi? Ya, saya rasa ini bagian penting untuk kita dalam tradisi kita. Baik Martin Luther maupun Johannes Calvin setidaknya, karena kalau bicara era reformasi itu sangat banyak, tapi saya hanya mengambil 2 untuk kepentingan kita dan sangat terbatas ini, bahwa baik Luther maupun Calvin sangat dipengaruhi oleh Bapak Gereja Agustinus tadi, ya, yaitu apa yang disebut dengan original sin, bahwa seksualitas itu terkait dengan original sin, dosa asal. Dan ada konsekuensi daripada seksualitas. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa baik Luther maupun Calvin memandang bahwa di balik seksualitas manusia, di situ ada sesuatu yang terus menganga, sesuatu yang siap menerkam, yaitu dosa asal. Nah, Luther maupun Calvin juga mengembangkan bahwa pernikahan dan seksualitas itu bagian daripada rencana ilahi. Ya, nah dari sini kita bisa melihat pernikahan ada rencana ilahi, bahkan itu baik adanya untuk keberlangsungan ciptaan. Ini yang dikatakan oleh Luther maupun Calvin. Jadi tidak memandang pernikahan negatif sebagaimana gnostik, tetapi hal yang baik. Nah, karena ada original sins, yaitu dosa yang siap menerkam manusia dan mempengaruhi manusia, maka Luther mengatakan caranya apa mengatasinya? Ya menikah. Jadi menikah itu menjadi satu-satunya jalan untuk orang jauh dari original sin. Nah, ini berbeda dengan Bapak Gereja Agustinus yang diikutinya. Bapak Gereja Agustinus mengatakan enggak, yaitu harus selibat.
begitu. Nah, dari sini kita bisa tahu tentang asal muasal tentang pemahaman selibat ya pada waktu itu begitu. Nah, dari sini kita bisa melihat bagaimana perjalanan pemahaman teologi dari para tokoh ini. Nah, bagi Luther menikah itu bukan sebagai alternatif, melainkan bagi Luther itu sebagai tuntutan untuk seluruh orang pengikut Yesus menurut dia, begitu ya. Dan bahkan menurut Luther adalah pernikahan itu sebagai pemenuhan arti keutuhan hidup. Nah, sementara bagi Calvin, Johannes Calvin mengatakan menikah itu sebagai koreksi. Wah, ini jadi kalau menikah itu sebagai untuk mengoreksi ketidaksesuaian terhadap hasrat seksual, begitu ya. Nah, dari sini Bapak Ibu sekalian, hasrat seksual bukan sebagai subjek untuk dikontrol menurut Calvin, tapi istilahnya menarik dalam bahasa Inggris ya, covered over by marriage. Itu berarti melalui pernikahan ya. Jadi apa sesuatu yang disembunyikan tetapi itu yang bisa dibukakan begitu ya. Dan itu adalah melalui pernikahan begitu. Jadi ini menarik ya, covered over begitu ya. Jadi seksualitas sesuatu yang disembunyikan, yang ditutupi, tetapi itu dibuka melalui pernikahan. Nah, ini sehingga bagi Calvin, hasrat seksual itu bukan untuk dikontrol, begitu ya. Memang itu tersembunyi, tapi justru dibuka, yaitu melalui perkawinan. Ini konsep daripada Calvin. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa baik Luther maupun Calvin sangat mengagungkan, menghargai tentang pernikahan, sehingga sangat menentang begitu ya tentang apa yang disebut dengan perceraian, kecuali disebabkan oleh perselingkuhan. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, dari sini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk mencoba melihat bagaimana sih refleksi kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, refleksi dari rentang sejarah ini bahwa seksualitas itu tidak muncul dari ruang hampa, tapi seksualitas yang kita pahami, yang kita warisi sekarang ini ada punya layers, lapisan-lapisan sejarah yang mempengaruhinya. Satu, Bapak Ibu sekalian, setidaknya ada 8 yang saya mau temukan. Satu, bahwa pengertian seksualitas mengalami perkembangan dari zaman ke zaman. Itu artinya Bapak Ibu sekalian, kalau kita bertanya apa itu seksualitas, kita perlu bertanya menurut zaman mana. Ya, karena ternyata pengertian seksualitas tidak pernah single opinion. Bahkan dalam waktu yang sama pun bisa berbeda-beda. Satu. Yang kedua adalah bahwa ternyata seksualitas dibentuk oleh lapisan-lapisan pemikiran, ya, dan sejarah hidup. Jadi kenapa kok misalnya tadi selibat itu muncul dan dimunculkan oleh Bapak Gereja Agustinus karena latar belakang dia, begitu ya. Nah, berarti lapisan pemikiran dan sejarah hidup daripada tokohnya, budaya yang menyekitarinya, begitu ya. Ya, itu sangat mempengaruhi di dalam pemahaman seksualitas. Yudaisme berbeda dengan Romawi, berbeda dengan Helenis dan sebagainya. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, kalau kita coba cermati dari apa yang saya scratch-kan tadi ya, yang saya coba bukakan secara sekilas, maka di sana ada dikotomi ya, dikotomi dan bahkan pemisahan, ada split antara tubuh dan roh. Ya, mau mengatakan ini hasrat seksual itu dosa, ya ini buruk, tapi roh itu baik, begitu ya. Nah ini, lalu ini rendah kalau berbicara soal dorongan seksual dikatakan oleh filsafat daripada Stoa bahwa itu adalah irasional, nah itu berarti rendah. Nah dan ada berbicara soal keunggulan dan sebagainya. Nah dari sini kita tahu bahwa ternyata pemahaman seksualitas selama ini memang betul-betul kalau kita memiliki diwarisi dari sana. Sehingga Bapak Ibu sekalian, di antaranya karena dikotomi, maka hidup selibat dipandang sebagai kekang. Nah, itu sebagai kekang. Nah, tentunya pemahaman selibat seperti ini berbeda dengan pandangan saya ya, yang menghayati kehidupan selibater, bukan seperti itu begitu. Nah, tapi ini yang semua mengatakan bahwa asal muasalnya adalah sebagai kekang. Nah, lalu kemudian yang keempat Bapak Ibu sekalian, bahwa hasrat seksual atau sexual desire itu sebagai ancaman. Wah ya, jadi sesuatu yang siap menerkam begitu ya, daripada nilai. Jadi seolah-olah bahwa sexual desire itu tidak ada nilai eksistensi manusia sebagai makhluk seksual. Ya, jadi tidak ada nilai kebertubuhan ini. Ya, kita ini semua punya tubuh dan saya mengatakan kita sebagai manusia memiliki kebertubuhan kita.
Nah, nilai atau value kebertubuhan itu tidak dimiliki, tidak dipahami begitu ya secara holistik. Lalu kemudian diskursus seksualitas tidak dikonstruksi interdisipliner, ya. Jadi tidak saat itu belum ada tinjauan secara medis, tinjauan secara psikologis itu belum ada, begitu ya. Itu yang terjadi. Lalu kemudian seksualitas ternyata dipersempit dengan apa yang disebut dengan seks. Ingat loh Bapak Ibu sekalian, pemahaman yang perlu ada di otak kita bahwa seksualitas tidak sama dengan seks. Nah, tapi apa yang kita jumpai dalam perjalanan sejarah ini bahwa seksualitas adalah seks. Mengapa? Karena dipersempit dengan tadi yang disebut dengan pernikahan, ya, begitu ya. Nah, itu berarti bahwa seksualitas itu sama dengan seks. Padahal seks itu adalah hubungan seksual, ya, atau sexual intercourse. Nah, Bapak Ibu sekalian, sehingga kalau di sini kita melihat bahwa prokreasi itu menjadi sentral daripada seksualitas, ya, punya keturunan, punya anak itu menjadi sentral. Yang ketujuh, Bapak Ibu sekalian, adalah bahwa seksualitas itu tumbuh dalam budaya patriarkal. Itu yang perlu kita lihat, ya. Tadi sudah bisa kita lihat. Yang perlu ditinjau dari nilai keadilan. Berpikir soal itu belum ada begitu ya untuk tentang keadilan. Karena itu budaya patriarkal. Gerakan feminis belum ada pada waktu itu. Nah, poin yang terakhir Bapak Ibu sekalian menurut saya yang sangat kuat adalah bahwa seksualitas itu melekat pada pandangan teologis ini. Bahwa apa yang disebut dengan sexuality is original sin. Jadi kisah tentang Adam dan Hawa yang di bagian kiri ini, nah coba cermati, ini menjadi pijakan, ini original sin. Saya memilih gambar ini ya, Ibu sekalian karena menarik ya. Karena tatapan si perempuan ini kan sangat tajam begitu ya. Nah, menggoda seolah tadi ya seakan-akan representasi menerkam tadi begitu. Nah, meskipun hal ini bisa diperdebatkan sebenarnya, tapi saya mau mengatakan pemahaman semacam itu. Ini original sin begitu ya, bahwa seksualitas original sin. Nah, lalu kemudian apa sih yang sebetulnya kita ketahui dari sini? Kalau ini semua yang kita warisi, Bapak Ibu sekalian, sebetulnya Bapak Ibu dan saya ada dalam situasi, ada di yang disebut dengan sexual alienation. Kita mengalami keterasingan dengan seksualitas kita. Kita mengalami keterasingan dengan kebertubuhan kita. Nah, jikalau begitu, lalu bagaimana sih sebetulnya pemahaman kekinian yang perlu kita lihat? Ingat, seksualitas itu dibentuk oleh sebuah konteks zaman dan terus berkembang dari zaman ke zaman. Bapak Ibu sekalian, saya rasa di abad ini ketika kita berbicara tentang seksualitas ada banyak tokoh yang bisa kita reverse, tetapi saya mau mencoba mengangkat apa yang dikatakan oleh James Nelson. Dia mengatakan bahwa our sexuality is not one restricted or compartmentalized segment of our lives. Maaf, itu tipe saudara. Itu mestinya our lives. It is at center of our response to life. Nelson mau mengatakan bahwa seksualitas kita itu bukan sesuatu yang kemudian langsung dipaksakan begitu, atau ini hanya menjadi satu bagian ya segmen ya yang dikenakan begitu ya. Tidak. Tapi dia mengatakan seksualitas ada sentral daripada respon kita terhadap kehidupan ini. Lalu juga dia mengatakan bahwa sexuality is our self-understanding and way of being in the world. Nah, ini menarik bahwa berbicara soal seksualitas itu tentang pemahaman tentang diri kita. Itu berarti tentang gambar diri. Seksualitas ada gambar diri, self-image. Tetapi juga adalah way of being. Ini adalah cara berada. Ini bukan sesuatu yang ditempelkan, tetapi ini jalan keberadaan kita di dunia. Nah, itu pemahaman Nelson. Herzberger, yang bukunya sudah diterjemahkan dan buku ini diterbitkan oleh BPK Gunung Mulia, begitu ya. Dan sayangnya memang kok out of print begitu. Dia mengatakan, Herzberger mengatakan bahwa seksualitas adalah sumber kegembiraan. Saya coba sampai mengutip bahasa aslinya dia dalam bahasa Inggrisnya, buku aslinya, true joy, penyembuhan,
kasih, pemeliharaan, dan tidak mementingkan diri sendiri. Seksualitas bukan sumber kesengsaraan, kesakitan, dan penderitaan yang sering disebabkan oleh mereka yang menyalahgunakan seksualitas. Pemahaman Herzberger menjadi menarik, bahwa seksualitas nampaknya mari kita perlu melihat sebagai sumber kegembiraan, ya, true joy, ya, jadi merayakan seksualitas kita. Tapi juga seksualitas mestinya menjadi sumber apa? Sumber penyembuhan, ya, di mana orang justru tersembuhkan dari apa? Dari apa? Dari kehidupan ini dan menemukan healing. Dan yang menarik Bapak Ibu dan saudara sekalian, Herzberger di kalimat yang kedua, dia memisahkan bahwa seksualitas sebagai sumber kegembiraan dengan penyalahgunaan seksualitas. Nah, kalau kita coba cermati, dia membedakan. Dia mengatakan biarlah seksualitas itu memiliki nilainya sendiri. Ya, dia punya nilai, kebertubuhan ini punya nilai yang patut untuk dirayakan. Ya, dan bukan sumber kesengsaraan, bukan seolah-olah yang akan menerkam kita dan mengakibatkan. Nah, karena dia mengatakan itu justru karena adanya penyalahgunaan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari sini kita bisa melihat bahwa pemahaman-pemahaman kekinian tentang seksualitas membuka akan pemahaman kita tentang lalu kalau begitu apa seksualitas. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, kita ini ada di persimpangan jalan. Kenapa saya katakan persimpangan? Karena satu sisi kita ini masih mewarisi pemahaman-pemahaman yang lama yang ada di dalam keyakinan kita, tetapi sisi yang lain kita harus dibukakan bahwa ini zaman perkembangan zaman di mana itu tidak pernah terjadi di zaman nenek moyang kita, begitu. Nah, oleh sebab itu apa? Nah, di persimpangan jalan berarti kita ada di intersection. Apa? Satu, yaitu ini berbicara soal seksualitas itu berbicara apa sih? Apakah ini soal dualisme ataukah ini berbicara soal kesatuan? Jadi kan kita lihat bahwa pengaruh Helenisme dalam kekristenan awal ada hal yang antagonis, ya, bahwa roh itu baik, surgawi, dan tubuh itu buruk dan sementara, ya, dan tubuh ini bermuara pada dosa, ya, karena original sins. Nah, atau sebetulnya mari kita mencoba menggali kepada pandangan Yahudi. Pandangan Yahudi itu jauh lebih holistik bahwa tubuh dan roh itu adalah satu kesatuan. Ya. Nah, sehingga keindahan seksualitas itu dilihat sebagai hal yang baik. Tapi juga apakah ada di dalam perjanjian baru yang bisa menjadi pijakan kita untuk melihat bahwa betapa bernilainya kebertubuhan ini? Ada, yaitu teologi inkarnasi. Ya, jadi inkarnasi tubuh Allah di dalam Yesus Kristus itu menunjukkan bahwa kebertubuhan Yesus sebagai manusia bisa menjadi sarana bahkan bagi penyelamatan manusia di dunia. Ya, bukankah saudara dan saya diselamatkan karena Allah berinkarnasi dalam tubuh, yaitu dalam diri Yesus Kristus. Saya yakin kita masih meyakini bahwa Yesus 100% Allah dan 100% manusia. Itu berarti Bapak Ibu dan saudara sekalian bahwa inkarnasi itu di sana ada nilai kebertubuhan. Ya, jadi kalau kita punya pemahaman inkarnasi Yesus masih seolah Yesus hanya roh, menurut saya kita belum sepenuhnya paham tentang apa itu teologi inkarnasi. Nah, itu artinya bahwa bagaimana pengalaman manusiawi kita, pengalaman seksualitas sebagai way of being, sebagai wahana untuk mengalami Allah. Itu berarti bagaimana kita mencoba menggeser, mengembalikan bukan lagi original sense, tapi original blessing. Bukankah Tuhan mengatakan pertama kali bahwa segala sesuatu indah, baik? Itu berarti sebelum ada original sense, ada original blessing. Di sana ada rahmat yang mula-mula, bukan yang mula-mula adalah dosa mula-mula, tapi adalah rahmat atau anugerah yang mula-mula. Karena Allah mengatakan segalanya dilihat Tuhan baik. Nah, yang kedua, ternyata berbicara soal seksualitas, kita ada di persimpangan jalan yang kedua. Apakah ini patriarkal yang masih kita teruskan, ataukah ini kesetaraan yang perlu kita perjuangkan? Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita coba cermati,
di sini kita bisa melihat ya, bagaimana dominasi patriarkal itu melahirkan laki-laki itu berakal, perempuan itu tubuh dan emosi, seolah-olah kemudian perempuan hanya menjadi objek saja. Dan ini kan menjadi dampak bagaimana pengaruh penerimaan perempuan di dalam kehidupan. Ya, coba lihat bagaimana perempuan untuk berjuang bisa diterima aja, perjuangannya tidak mudah, begitu ya. Nah itu. Lalu kemudian, ataukah sebetulnya yang perlu kita pikirkan dan bicara soal seksualitas, berbicara soal kesetaraan gender? Ingat loh, Rasul Paulus mengatakan di Galatia, tidak ada laki-laki atau perempuan karena kamu semua adalah satu dalam Kristus Yesus. Itu artinya bahwa sebetulnya kalau kita coba cermati apa yang dikatakan Paulus di dalam Galatia ini, berbicara soal ini, mari ini bicara soal kesetaraan gender. Ya. Nah, kesetaraan inilah yang kemudian menjadi sesuatu yang universal dan bila ini menjadi dinamika dalam sosial, politik, kehidupan kita. Ya. Nah, ingat Bapak Ibu sekalian, dengan demikian menjadi jelas bagi kita. Bicara soal seksualitas ternyata berbicara terkait dengan politik. Politik siapa yang berkuasa di sana? Seksualitas tidak near politik. Ya. Yang ketiga, berbicara soal orientasi, seks orientasi. Apakah ini sebagai sebuah penyimpangan atau sebuah penegasan baru? Tadi sudah kita coba lihat bagaimana pemahaman-pemahaman filsafat awal, bagaimana dimungkinkannya orang memiliki space persahabatan dan itu terjadi antara laki-laki dengan laki-laki dan sebagainya. Nah, masyarakat Bapak Ibu sekalian memang kalau kita coba cermati menekankan apa yang disebut dengan heteroseksual. Ya, itu sebagai norma general, ya, sehingga muncul apa yang disebut dengan homofobia, begitu ya. Dan ingat, homofobia sebetulnya adalah berakar pada ketakutan ya dari pihak laki-laki, ya, laki-laki. Kalau jangan-jangan saya tidak dipandang sebagai hal yang maskulin, begitu ya. Nah, lalu kemudian juga tentang keberadaan biseksual, begitu, bahwa biseksual itu ternyata ada. Tetapi juga Bapak Ibu sekalian, ini juga ada apa yang disebut dengan erotofobia, yaitu ketakutan pada seksualitasnya. Apa ada? Ada. Saya juga menjumpai orang-orang tertentu yang punya ketakutan, bahkan untuk melihat tubuhnya sendiri yang telanjang di depan cermin, itu ketakutannya luar biasa. Dia merasa, bahkan dia mengatakan, Pak, saya tuh kalau habis mandi misalnya mau berkaca dengan telanjang, rasanya nggak bisa saya melihat ketelanjangan saya sendiri. Itu sebetulnya erotofobia. Nah, Bapak Ibu sekalian, dan akhirnya yang terjadi adalah alienasi terhadap tubuhnya sendiri. Orang pada akhirnya menjadi terasing dengan tubuhnya sendiri, terasing dengan dirinya sendiri. Atau sebetulnya Bapak Ibu sekalian, kita perlu mencoba melihat tentang apa yang disebut dengan Alkitab tidak pernah berbicara tentang homoseksualitas sebagai orientasi psikoseksual. Yang dilihat oleh Alkitab adalah ketidakadilan. Dan ternyata justru Rasul Paulus berbicara dan mengkritik tentang pedofilia misalnya, ya. Nah, apa Bapak Ibu sekalian di sini kalau kita coba lihat, apakah ini penegasan baru? Jadi itu tidak ditemukan pendampingan biblis pada same sex expression dalam relasi timbal balik yang menghargai dan mencintai. Jadi jangan-jangan memang sebetulnya dimensi menghargai dan mencintai dalam same sex relationship itu tidak muncul di sana, begitu ya. Tapi yang dijumpai dalam penulisan kitab suci ada justru penyimpangan atau kemudian ketidakadilan, ya. Nah, lalu kemudian yang berikutnya, kalau kita berbicara soal seksualitas, kita ini di persimpangan. Apakah ini berbicara soal penolakan diri, ya, atau mencintai, bagaimana kita mencintai diri, begitu. Bapak Ibu dan saudara sekalian, saya itu sejak remaja, ya, saya ya di sekolah minggu sih sudah diajarkan, tapi mungkin ya belum ngeh. Tapi kan ketika remaja kan sangat kuat ya, pengajaran waktu saya masih remaja di gereja begitu, dipisahkan antara agape dan eros, seolah-olah bahwa kasih yang paling mulia adalah agape, lalu storge, kasih orang tua kepada anak, lalu philia, ya, kasih persahabatan, dan yang paling bawah adalah eros. Ini sebagai strata, sebagai tingkatan-tingkatan, dan yang paling mulia adalah agape. Nah, dikotomi mempengaruhi konsep ini. Bahwa Bapak Ibu sekalian, di sini kita bisa melihat bahwa agape seringkali dipertentangkan dengan eros. Ya, itu yang terjadi. Karena agape itu kasih yang sempurna dan eros itu adalah hasrat dan itu negatif. Nah, pertanyaan saya adalah apakah memang agape, storge, philia dan
eros, apakah ini strata atau ini dimensional? Kalau ini dimensional, itu berarti seperti diamond, apa itu? Diamond itu apa? Kristal ya, seperti kristal, begitu ya. Permata yang punya sisi-sisi. Itu artinya bahwa ada ya memang kasih itu ya ada agape, ada storge, ada philia, tapi juga ada eros. Dan itu sama-sama yang namanya kasih, ya. Nah, dimensi yang berbeda. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena yang terjadi justru alienasi tadi, jadi mencintai diri seringkali dikaitkan dengan tubuh, seolah-olah bahwa kalau orang mendapatkan kepuasan seksualitasnya, begitu ya, itu dipandang sebagai sesuatu yang wah ini ada unsur apa selfishnya, begitu. Atau mencintai diri itu berarti menerima diri secara mendalam, sehingga Bapak Ibu sekalian dari sini kita menemukan pemberian yang mulia sebagai ciptaan, yaitu seksualitas. Sehingga Bapak Ibu sekalian menerima kenikmatan seksual sebagai tanggung jawab terhadap diri sendiri dan orang lain. Jadi Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita bisa mencintai diri itu kan bukan berarti egois ya, tapi respect terhadap seksualitas kita. Sehingga dengan demikian ya, seksualitas untuk kegembiraan hidup. Oh iya, saya punya seksualitas saya sendiri dan ini adalah untuk kegembiraan hidup. Persimpangan yang kelima Bapak Ibu sekalian, ketika berbicara soal hal etis. Saya ini orang spiritualis, paling tidak suka sebenarnya bicara soal etika, karena seringkali berkaitan dengan ini boleh tidak boleh, begitu ya. Nah, ini berbicara soal legalitas ataukah berbicara soal kasih, begitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, pandangan Kristen dan Yahudi, begitu ya, sebetulnya telah jatuh kepada hukum legalistik, ya terhadap moral seksual, ya. Dan legalisme ini lalu kemudian menjadi standar universal dan penerapannya juga seringkali tidak memperhatikan keunikan konteks komunal dan personal. Begitu ya. Nah, ini yang menurut saya ya. Nah, padahal kalau kita tengok dan budaya kita masing-masing di Indonesia yang ragamnya kaya raya ini, budaya satu dengan lain bisa berbeda-beda. Atau sebetulnya lawan dari legalisme adalah kasih. Kasih apa yang dimaksud? Berarti keberadaan diri ini sebetulnya bagaimana bisa menjadi mengekspresikan bahasa kasih, begitu ya. Sehingga orang yang memang misalnya orang yang memang tidak menikah misalnya, ya tidak harus diburu-buru harus menikah. Seolah-olah bahwa orang yang tidak menikah itu, orang itu tidak sempurna misalnya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Maka bagaimana legalitasnya begitu ya, etikanya. Lalu kemudian pandangannya menjadi negatif begitu ya terhadap mereka yang single, yang tidak menikah misalnya. Nah, seksualitas sebetulnya adalah undangan jalan Tuhan dari kita untuk apa? Untuk membangun kebersamaan dengan sesama. Melalui kebutuhan untuk diraih, disentuh ya, direngkuh secara emosi. Ya, intelektual secara fisik. Nah, dengan demikian Bapak Ibu sekalian bahwa etika kasih alternatifnya adalah pada centrality of love. Berarti kasih menjadi pijakan. Nah, dengan begitu Bapak Ibu sekalian, tubuh ini sebagai sumber kecemasan sebagaimana yang dipahami tadi di awal-awal patut dipertanyakan ulang. Apakah betul kalau begitu? Kalau dengan begitu Bapak Ibu, orang akan menjadi was-was terus. Waduh, jangan-jangan mata saya nanti menjadi dosa dan sebagainya. Nah, ataukah sebetulnya kita mampu untuk memiliki kedewasaan atau maturity di dalam seksualitas? Lalu kemudian spiritual apakah ini spiritualitas tanpa seksualitas? Jadi kalau kita bicara soal spiritualitas itu harus tanpa seksualitas atau berbicara tentang spiritualitas seksual atau sexual spirituality. Nah, Bapak Ibu sekalian, ingat bahwa pengaruh Platonisme, lalu kemudian juga yang sama ya, berbicara soal pemisahan tubuh roh begitu ya, sehingga menjadi sexless spiritualitas dan didukung oleh Bapak Gereja Jerome. Nah, ini fotonya, gambarnya Bapak Gereja Jerome. Dia mengatakan, saya sebagai laki-laki kalau membaca tulisannya Bapak Gereja ini kok jadi merinding. Diberkatilah laki-laki yang meremukkan alat kelaminnya dengan batu. Saya merinding, bulu kuduk saya berdiri. Begitu, nggak bisa membayangkan. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian bahwa berbicara soal spiritualitas harus tanpa seksualitas. Sehingga selibat sebagai sebuah keunggulan dan penderitaan sebagai pemurnian spiritual. Atau sebetulnya yang perlu dibangun adalah sexual spirituality. Itulah mengapa di Fakultas Teologi UKADIWI, saya sudah sekian tahun mengajarkan, kalau tidak salah 7 tahun terakhir, mengajarkan mata kuliah yang menjadi favorit dari waktu ke waktu, yaitu SPISEX. Spiritualitas dan seksualitas. Ya, mengapa kok dijuluki SPISEX disingkat karena yang mengajar
selibat sehingga dikatakan oh ini sepi seks Pak, begitu ya. Ya it's okay begitu ya. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, jadi sexual spirituality itu berpijak pada kesadaran penuh. Jadi kesadaran penuh sehat terhadap eros begitu ya. Nah, dan kehausan tubuh ini ya. Sebagaimana dalam Kidung Agung, kalau di Kidung Agung kita menjumpai tentang merayakan syahwat. Ya ini berarti mengapa kita ini bisa kok merayakan seksualitas kita. Begitu ya. Baik yang menikah maupun tidak. Nah, dari situ Bapak Ibu sekalian, kita mau mencoba melihat seksualitas secara lebih utuh. Nah, yang terakhir Bapak Ibu sekalian, di persimpangan yang macam apa? Intersection kita adalah bahwa seksualitas itu seksualitas private ataukah seksualitas itu personal tapi juga sekaligus publik. Nah, Bapak Ibu sekalian, secara religius dan budaya tertentu bahwa seksualitas itu dipandang sebagai ruang privat. Mengatakan, wow, ini akan berbicara soal alat kelamin, ya, maka ini adalah hal yang privat, gitu, tidak bisa dibicarakan, dan bahkan ketidakadilan pun tidak perlu untuk diungkapkan, ya. Maka misalnya teman-teman di wilayah tertentu di Indonesia tidak bisa membicarakan itu, tapi yang terjadi apa? Ketidakadilan. Ya, misalnya kalau di sini ada teman-teman yang dari Gemit, saya senang Bapak Ibu dan saya yang bergabung. Misalnya di Timor ada budaya sifon, begitu ya. Coba kalau ditinjau ini yang terjadi. Orang mengatakan, wah ini kan privat. Oke, tapi kan ini perlu coba dilihat. Atau di Sumba misalnya, peristiwa kawin tangkap. Nah, orang bisa mengatakan, wah ini kan ruang privat kami. Anda tidak boleh ikut-ikut. Begitu ya. Atau Bapak Ibu sekalian, seksualitas itu tidak privat. Tapi seksualitas itu personal, tapi sekaligus juga publik. Itu artinya Bapak Ibu sekalian bahwa seksualitas itu ada personal, dan karena itu menjadi menyangkut soal kedirian seseorang, menyangkut the self, ya. Tetapi ini juga menyangkut soal kehidupan bersama begitu. Jadi ada ranah sosial. Sehingga dengan demikian, ya mari speak out, begitu ya. Ketika ada pelecehan seksual, begitu ya, atau ada tragedi dalam keluarga. Nah, hal semacam ini menjadi sangat penting Bapak Ibu sekalian untuk orang mengalami pembebasan. Nah, maka Bapak Ibu sekalian di 7 persimpangan jalan ini, maka kita perlu mencoba melihat, tidakkah kita sebetulnya perlu mencoba melihat bahwa seksualitas adalah cara berada kita di dunia sebagai tubuh yang diwarisi secara biologis dan sosial, yang memiliki variasi orientasi seks, yang memiliki kapasitas kesadaran, yang memiliki kebutuhan intim, yang memiliki variasi hasrat seksual, dan bahkan konflik perasaan tentang apa artinya menjadi tubuh. Dengan begitu Bapak Ibu sekalian, nampaknya perlu coba untuk dilihat, ya. Di tengah-tengah persimpangan ini perlu dipikirkan bahwa seksualitas adalah berbicara soal the way of being, ya, cara berada kita sebagai tubuh, dan betapa tubuh ini menjadi rahmat, anugerah, menjadi original blessing dan bukan original sins. Nah, sampai di sini, Saudara Osvaldo, paparan saya, dan saya kembalikan kepada Anda sebagai moderator. Terima kasih Pak Steve. Ya, Bapak Ibu cukup menarik dan menantang sekali ya kalau berbicara tentang seksualitas. Nah, kepada Bapak Ibu kita masuk mungkin ya Pak ya ke dalam sesi pertanyaan, karena mengingat juga waktu kita tidak banyak. Untuk pertanyaan saya berikan dalam 2 sesi Bapak Ibu. Sesi yang pertama, Bapak Ibu dapat bertanya secara langsung kepada Pak Steve, mungkin 2 orang gitu ya, karena keterbatasan waktu kita. Lalu kemudian sesi yang kedua, saya akan menampilkan beberapa pertanyaan yang tadi saya sudah pilih di kolom chat Pak Steve, yang mungkin nanti Pak Steve bisa menjawabnya. Kita buka dengan sesi yang pertama, silakan Bapak Ibu menggunakan mode raise hand kalau mau bertanya secara langsung kepada Pak Steve, 2 orang untuk sesi pertama ini. Kalau ada bisa langsung open mic. Ya, silakan Ibu Ita Tarigan. Dan yang kedua adalah Bapak Okta Prima Putra. Kepada Ibu Ita kami persilakan, boleh open mic Bu untuk bertanya langsung. Ibu Ita, silakan Ibu Ita. Open mic. Mic-nya masih, ya, silakan. Oke, terima kasih. Terima kasih atas materinya, Pak Stefanus, sangat menarik sekali. Baru-baru ini saya melihat di beberapa video di Korea Selatan itu ada gay parade.
yang mana penduduk di kota Seoul itu sepertinya mungkin mayoritas Kristen ya. Jadi juga mereka membuat pertandingan semacam hate speech kepada para peserta gay parade itu. Sementara saya pikir sudah sejak lama WHO sendiri sudah merumuskan bahwa kelainan orientasi seksual itu bukan suatu penyakit, tapi begitulah adanya keberadaan manusia begitu. Tapi saya rasa apa yang terjadi di Korea Selatan itu mungkin karena di Indonesia tidak ada gay parade, tapi saya kira kejadian yang itu sangat mungkin juga terjadi di Indonesia begitu, Pak. Kira-kira di manakah masalahnya sehingga ketika tadi Bapak berbicara tentang refleksi seksualitas dalam rentang sejarah itu, apakah kita sebagai orang awam ini memang tidak punya kesempatan untuk mendapatkan pencerahan bahwa pengertian tentang seksualitas itu terus berkembang dari zaman ke zaman gitu, Pak. Itu aja, makasih. Baik. Terima kasih Bu Ita, langsung dijawab atau dikumpulkan dulu Pak? Saya boleh langsung jawab. Oke, Aldo? silakan Pak. Supaya tidak lupa. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian sekali lagi bahwa tujuan daripada Bina Teologi ini kan untuk kita membangun pemikiran, membangun diskursus begitu ya. Sehingga jawaban saya nantinya memang tidak kemudian menjadi boleh tidak boleh, benar atau salah, saya tidak akan menjawab begitu. Menurut saya itu bukan forumnya di Bina Teologi ini. Nah, justru menarik yang Bu Ita tadi cermati. Justru kalau kembali kepada apa yang paparan saya tadi, maka kita bisa melihat bahwa sebetulnya kita sebagai komunitas gereja, kita itu gagap, ya, gagap berbicara soal seksualitas. Pertanyaan saya, karena kita ini berasal dari gereja-gereja dan bahkan sekolah-sekolah teologi, begitu ya. Pertanyaan saya, sampai sejauh mana sebetulnya gereja menyadari bahwa gereja adalah komunitas seksual, sehingga masa berbicara soal seksualitas ada berbicara tentang jemaat itu sendiri. Kalau kita berbicara tentang jemaat, umat Kristen, kenapa bayangan kita hanya soal doa saja, soal rohnya saja? Tapi bagaimana tentang tubuh? Begitu ya. Nah, ini kan yang menarik ya, yang menurut saya perlu untuk coba dipikirkan. Nah, ketika kita sebagai komunitas gereja tidak pernah membuka diri, melihat begitu ya, sekarang ini begitu, bagaimana perkembangan. Kan kalau kita coba lihat, kita ini kan tidak saatnya lagi ya Bapak Ibu untuk mempertentangkan terus antara Alkitab dengan ilmu pengetahuan. Menurut saya itu cara pendekatan kuno. Menurut saya pikir di bulan yang lalu di sesinya Pak Daniel saya rasa sudah banyak itu dibicara bagaimana mendekati kitab suci. Nah, tapi kan kita perlu mencoba melihat bahwa berbicara soal seksualitas, setidaknya yang malam ini saya sampaikan, mari loh, seksualitas itu bicara soal keutuhan gitu ya, keutuhan. Termasuk di dalamnya kalau yang Ibu tadi ungkapkan, bagaimana juga gereja menyikapi tentang orientasi seksual. Nah, itu kan berarti ini sebagai sebuah realitas yang perlu kita coba bersikap secara inklusif dalam artian terbuka, melihat oh ada itu toh. Begitu. Itu dulu aja gitu ya. Tidak dulu belum sudah wah ini salah, itu dosa. Nah, akhirnya kan repot semua. Padahal studi tentang itu, mencoba memahami tentang itu belum begitu. Itu saja jawaban saya Aldo untuk Bu Ita. Terima kasih Silakan. Pak. Ya. Terima kasih Pak Steve. Selanjutnya kepada Saudara Okta. Saya persilakan untuk open mic-nya. Silakan Pak Okta. Ya, cek bisa kedengeran ya. Iya. Ya. Kedengeran Pak. Oh ya. Selamat malam Pak Step. Selamat malam. Ya, saya Okta dari Salatiga ingin bertanya tadi dari penjelasan Pak Step tentang Agustinus dan bapak-bapak gereja, apakah kan tadi kan menjelaskan bahwa seksualitas itu di cover dalam pernikahan, dan Agustinus sendiri menyarankan untuk secara etis itu seksualitas secara etis untuk orang bisa selibat gitu sebagai kekang atas seksualitas. Nah, pertanyaan saya, kan kita sekarang sudah ada di persimpangan zaman ya, persimpangan jalan ya, kalau tadi Pak Ste bilang, dengan kita yang sudah mengetahui bahwa seksualitas itu bukan sekedar prokreasi, tapi juga ada rekreasi dan kita menikmati keindahannya. Jadi bagaimana jika bagaimana pandangan kekristenan melihat
seksualitas yang dinikmati di luar pernikahan itu, atau mungkin sebelum pernikahan, seks sebelum pernikahan gitu. Dan yang kedua masih dalam sejarah bapak-bapak gereja tadi, dari yang Agustinus secara etis untuk selibat, dan Calvin dan Luther yang menyarankan seksualitas itu ada di bawah pernikahan. Bagaimana dengan kelompok homoseksual yang mungkin di konteks Indonesia tidak bisa untuk menikah gitu? Apakah mereka bisa menikmati seksualitasnya? Bagaimana mereka menikmati seksualitasnya? Apakah gereja memperbolehkan homoseksualitas untuk menikmati seksualitasnya dalam pernikahan atau bagaimana? Terima kasih. Oke, baik. Ya, Terima terima kasih. kasih Pak Okta. Saya Ya. persilakan Pak Saya jawab Stefanus. ya. Baik, Saudara Okta. Senang bisa bertemu melalui ini karena selama ini kenal cuma by Facebook ya sebagai teman. Nah, begini Okta, sekali lagi saya tidak akan menjawab ini boleh tidak boleh ya. Sekali lagi ini diskursus. Nah, justru menurut saya yang perlu dicermati kan dari paparan saya tadi tentang pandangan-pandangan Bapak Gereja. Justru kalau di satu sisi mengatakan bahwa seksualitas itu adalah sebagai perlu dikekang dengan cara adalah selibat. Dan kemudian yang satunya lagi mengatakan bahwa enggak, ini harus dengan menikah. Nah, ini kan menunjukkan bahwa bagaimana seksualitas itu menjadi dipersempit. Betul ya? Nah, saya justru mengajak, apakah memang selibat dan menikah itu adalah identik dengan seksualitas? Ataukah sebetulnya itu adalah soal pilihan? Pilihan jalan hidup. Nah, itu artinya bahwa menurut saya kita perlu sebagai orang di sekarang ini gereja harus mengajarkan bahwa bagaimana sih kita melihat bahwa seksualitas itu sendiri yang ada dalam diri kita itu sendiri sebagai anugerah. Itu dulu, begitu ya. Bahwa ini adalah anugerah Allah. Itu berarti segala pengalaman kebertubuhan kita, menstruasi, ejakulasi, begitu ya. Nah, itu adalah bagian daripada kebertubuhan sebagai anugerah Allah. Begitu. Nah, itu jadikan biarlah seksualitas menjadi dirinya sendiri dan bernilai. Karena itu anugerah Allah. Nah, soal tadi yang justru menurut saya perlu ditinjau dari pandangan tadi yang dipersempit bahwa seolah-olah bahwa ini harus selibat. Karena apa? Karena memandang bahwa kebertubuhan itu fana. Sehingga dengan cara yang rohani, yaitu dengan selibat. Nah, atau sebaliknya adalah ya enggak, harus dengan menikah. Karena itu jalan satu-satunya. Tetapi bagaimana dengan kehidupan? Apakah memang pernikahan itu menjadi satu-satunya jalan? Ya, ataukah itu menjadi alternatif? Orang bisa memilih mau menikah atau tidak, begitu. Ya, nah itu yang menurut saya yang perlu gereja memikirkan hal itu. Ya, nah waktu saya masih menjadi pendeta awal-awal begitu ya, sekian tahun yang lampau begitu, ada seorang pendeta senior dari gereja saya yang mengkhotbahkan bahwa orang yang tidak menikah adalah sebagai ciptaan yang tidak sempurna. Oh, saya protes betul itu. Saya katakan setelah beliaunya turun dari mimbar, saya katakan, bagaimana orang Bapak bisa berkhotbah bahwa orang yang tidak menikah adalah orang yang tidak sempurna? Ya, nah, jadi kesempurnaan sekali lagi karena ini pandangan-pandangan kuno begitu. Ataukah saya justru mau mengajak Bapak Ibu dan saudara sekalian, mari syukuri seksualitas kita, keberadaan kita. Nah, kalau pertanyaannya berikutnya tadi, justru lalu bagaimana? Ingat loh yang dikatakan oleh Herzberger tadi, orang itu perlu merayakan seksualitasnya, itu juga sebagai wujud pemenuhan diri sendiri, tapi juga sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap orang lain. Itu artinya, ya, itu artinya bahwa bagaimana sih kita bisa mempertanggungjawabkan akan seksualitas kita, bukan karena takut dosa, bukan karena takut melanggar ini dan itu, ngerti ya? Tapi memang ya ini, ya sudah memang inilah keberadaan saya dan memang inilah yang saya hidupi dan saya rayakan. Nah, gitu ya. Nah, ini yang menurut saya perlu untuk kita masing-masing kembali kepada nilai value daripada seksualitas itu sendiri. Nah, sehingga tidak terjebak pada belum kepada ini boleh tidak boleh, tapi justru itu fondasi yang perlu dipikirkan. Itu Saudara Aldo, jawaban saya untuk Okta sementara, saya kembalikan kepada Aldo. Ya, terima kasih Pak Steve. Begitu Pak Saudara Okta ya. Lalu kemudian kita masuk sesi yang kedua, Bapak Ibu. Kalau waktunya masih ada, nanti kita akan ada sesi yang ketiga. Sesi yang kedua ini saya ambil dari kolom komentar Pak Steve yang sudah saya lihat dan saya kemudian buatkan slide PowerPoint-nya. Ada dua pertanyaan atau ada dua orang yang bertanya dan ini bagi saya
mungkin bisa dijawab gitu ya. Yang pertama dari saudara Z. Saya akan bacakan ya Pak Steve. Perkembangan pemahaman dari seksualitas ternyata sangat dipengaruhi oleh pemikiran zaman yang tadi juga Bapak menyebutkan bahwa kekristenan turut berkontribusi untuk menyatakan sikap dan imannya mengenai seksualitas. Pertanyaan saya ada dua. Yang pertama, apakah ajaran Kristen tentang seksualitas harus diadaptasi dan berubah oleh zaman? Ataukah kita harus berpadan dengan apa yang Allah nyatakan dalam Alkitab? Yang kedua, apakah kebebasan manusia, khususnya dalam hal ini orang-orang Kristen, terhadap seksualitas merupakan kehendak pribadi yang bebas terhadap tubuhnya, atau antroposentris? Ataukah kebebasan manusia Kristen dideterminasi oleh pernyataan Allah dalam Alkitab, sehingga tawaran zaman dan kehendak pribadi yang tidak sesuai dengan Alkitab harus ditolak? Gitu Pak. Oke, baik. Terima kasih. Terkait dengan ini, baik. Jadi kalau mau ditanyakan bagaimanakah dengan apa yang dikatakan begitu ya di dalam Alkitab. Sekali lagi ini di porsi di bulan kemarin. Saya rasa berbicara soal bagaimana hermeneutik. Nah, jadi saudara, saya rasa kalau apa yang saya sampaikan tadi, saya kok perlu dipadami ya bahwa kalau sebagaimana saya paparkan tadi bahwa apa yang ditulis di dalam Alkitab, Alkitab itu kan punya Sets and Leben. Saya rasa tidak perlu menjelaskan Sets and Leben ya. Nah, punya Sets and Leben, dan Sets and Leben itu berarti menyangkut soal pandangan orang pada zaman tertentu. Nah, maka kalau mau coba dilihat adalah, maka yang perlu coba dilihat adalah justru dogma gereja. Itu yang perlu coba untuk dilihat. Ingat ya, Bapak Ibu dan saudara sekalian, seperti tadi saya katakan bahwa dogma gereja itu kan lahir dari sebuah konteks zaman. Sebagaimana tadi Martin Luther pun memperbarui apa yang dikatakan oleh apa? Oleh Bapak Gereja Agustinus. Dia sangat dipengaruhi Agustinus, tapi dia memperbarui yang lain. Kalau Agustinus mengatakan itu harus selibat, menurut Luther enggak. Ini menikah. Nah, itu artinya bahwa pengajaran kekristenan pun perlu untuk terus begitu ya, mencoba memperbarui seiring daripada perkembangan zaman dengan tetap tentunya melihat akan apa yang dikatakan oleh kitab suci. Nah, di sini yang saya perlu ketahui bahwa ini kalau dikatakan apa yang dikatakan Alkitab begitu ya. Nah, menurut saya kita perlu mencoba melihat. Saya rasa dalam konteks ini kitab itu kan sekali lagi dipengaruhi oleh Sets and Leben pada zamannya. Nah, itu juga yang perlu distudi, sehingga dengan demikian kita tidak dengan serta-merta lalu cepat mengatakan bahwa kalau begitu ini kita menentang Alkitab. Menurut saya bukan begitu. Saya kok tetap meyakini apa yang dikatakan oleh Martin Luther bahwa Alkitab itu adalah kekal, bukan kuno dan bukan modern, tapi kekal. Karena apa? Hakikatnya itu yang perlu coba dilihat. Apa yang dicermati di sana? Itu yang pertama. Yang kedua, bicara soal kebebasan seksual. Nah, inilah justru Bapak Ibu dan saudara sekalian, saya kok mau mencoba mengatakan begini. Kebebasan seksual itu tentunya kan bukan berarti yang saya mengajak untuk ya mari kita kemudian menjadi sebebas-bebasnya. Justru itu menurut saya tidak bebas. Tetapi kebebasan seksualitas itu adalah berpijak kepada nilai kebertubuhan kita, nilai seksualitas kita yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, itu yang menjadi Itu yang menjadi pijakan orang bisa dengan bebas merayakan seksualitasnya. Begitu ya. Baik saudara yang menikah maupun Anda yang single begitu ya, atau saudara yang selibat misalnya begitu. Tapi bagaimana kita bisa merayakan itu? Begitu. Nah, dengan demikian maka yang ada adalah kebebasan itu sendiri, begitu. Menurut saya apa yang dikatakan Rasul Paulus itulah kemerdekaan Kristen menurut saya. Yaitu ketika orang bebas dengan dirinya tidak karena dihantui. Kalau orang mengatakan orang Kristen dia takut ini dan itu, menurut saya ini masih dia ada di bawah intervensi ketakutannya, ya belum bebas. Tapi ketika orang mengatakan oh ya saya tidak mau melakukan ini karena menurut saya ini adalah tidak pas, itu berarti dia melakukan itu dengan kebebasannya, begitu. Jadi kebebasan seksualitas justru membawa kepada sebuah penghargaan nilai seksualitas itu sendiri. Saya rasa itu Aldo jawaban saya kembalikan kepada kamu. Terima kasih Pak Steve. Yang terakhir Pak, untuk bagian yang di kolom komentar dari saudara Mario nih Pak.
Beberapa waktu lalu saya pernah membaca artikel di mana ada beberapa selebritis, salah satunya adalah Cinta Laura, yang memilih untuk tidak mengandung dan melahirkan dan memilih untuk mengadopsi anak, meskipun sudah menikah. Ini jelas bahwa tujuan prokreasi dalam pernikahan tidak diberlakukan, padahal kemungkinan bisa untuk mengandung dan melahirkan. Bagaimana pandangan gereja atau menurut dalam sesi ini pandangan Pak Steve akan hal ini? Apakah ini kembali lagi menjadi hak kebebasan untuk memilih melahirkan, walaupun dia punya potensi untuk bisa melahirkan, begitu Pak? Oke, baik. Nah, terima kasih. Nah, saya rasa kembali kepada konsep tadi ya, bahwa satu orang tujuan utama adalah bahwa orang itu menikah. Menikah adalah untuk punya anak, punya keturunan. Itu tujuan daripada prokreasi ya. Era itu menjadi sangat kuat dan membalut akan konsep tentang seksualitas. Nah, tapi dalam realitasnya sekarang adalah bukankah ada banyak ketika orang berpijak kepada budaya prokreasi, maka ada banyak orang, misalnya coba lihat di dalam budaya-budaya kita ya, orang menjadi sangat tertekan dan tertekannya oleh karena sukunya begitu ya. Ketika dia sudah menikah, sudah sampai aktif melakukan hubungan seksual sebagaimana mestinya, sebagaimana suami istri, tapi tidak juga dikaruniai anak. Oh, itu kalau tidak punya anak menjadi tekanan tersendiri. Bahkan bagian budaya kitab juga masih mengatakan kalau belum punya anak laki-laki maka kamu tidak boleh pulang kampung. Nah, gitu ya. Nah, itu berarti ada sebuah penderitaan tersendiri, ya tirani. Nah, pertanyaan saya sebaliknya. Ketika memang orang itu boleh dia bisa menikah dan dia memilih untuk hidup pernikahan, tetapi ketika dia memang saya kok merasa bahwa saya tidak ingin untuk punya anak, lalu kemudian saya ingin mengadopsi. Nah, menurut saya kembali, mari coba dilihat. Apakah kita bisa mengatakan mana yang yang dosa dan yang tidak dosa? Gitu ya. Dengan yang tadi mengatakan, oh kamu ini berarti perempuan gabuk begitu ya. Laki-laki yang tidak mampu dan sebagainya macam-macam begitu. Nah, maka saya mengajak Bapak Ibu dan saudara sekalian untuk case seperti ini kita mencoba berpikir secara lebih mendalam. Ataukah lebih kepada kembali tadi bagaimana orang itu mempertanggungjawabkan tentang seksualitasnya, begitu ya, di dalam kehidupan ini, begitu. Termasuk di dalamnya, maaf, ini contoh, belum tentu orang yang misalnya orang yang menikah itu berarti wah ini sudah memenuhi hukum Allah. Oh, belum tentu juga, menurut saya. Bisa jadi itu di luarnya ya. Ya, kalau ke gereja minggu, wah naik turun mobil dengan bergandengan, padahal di rumah tidurnya pisah ranjang, dan bahkan sudah berpuluh-puluh tahun. Pendetanya nggak ngerti, dibohongi. Pendetanya senyum, wah Bapak Ibu ya. Nah, mari Bapak Ibu sekalian kita mencoba melihat bahwa berbicara soal seksualitas tidak bisa disimplisitisikan dengan sesuatu yang hanya nampak begitu saja. Begitu ya, disederhanakan dengan hal semacam itu. Ada perlu kajian-kajian secara mendalam. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, ini adalah baru sesi 1 ya. Begitu ya. Topik saya adalah masih akan berlanjut di minggu depan dan justru itulah yang menurut saya perlu kita gali begitu Senin depan. Apa yang disebut dengan teologi tubuh. Nah, itu sebagai konstruksi kita menurut saya gereja untuk membangun tentang seksualitas. Lalu dari mana? Nah, saya berpikir bahwa kita perlu memikirkan tentang teologi tubuh. Itu yang menjadi pijakan rekonstruksi itu. Nah, itu saja saya kembalikan kepada Aldo. Ya, terima kasih Pak Steve. Ya, mohon maaf Bapak Ibu jika masih ada yang pengen bertanya, tapi karena keterbatasan waktu kita malam ini, mungkin pertanyaannya bisa disimpan untuk pertemuan kita di minggu depan. Saya ingatkan kembali Bapak Ibu, minggu depan pembahasan kita adalah tentang teologi tubuh, dekonstruksi, dan rekonstruksi kebertubuhan. Kita akan bertemu tanggal 13 September di jam 6 sore seperti saat ini. Begitu Pak Steve? Mungkin ada closing statement Pak sebelum kita tutup dalam sesi foto dan doa. Oke. Ya, closing statement saya adalah mari kita merayakan seksualitas kita ya, sebagaimana saya merayakan seksualitas saya sebagai orang yang hidup selibat. Itu aja. Oke, terima kasih Pak Steve. Kalau begitu Bapak Ibu boleh kita kasih reaction applause untuk Pak Steve yang sudah memberikan pemaparan kita di hari pertama untuk sesi spiritualitas tubuh ini. Terima kasih, saya senang bisa bertemu Bapak Ibu dan saudara sekalian.
Ya, I Bapak love Ibu. you Pak Steve. Asik. I love you. Pak. I love you Ya, too. Bapak Ibu, sebelum kita tutup dan berpisah, kita akan berfoto dulu. Saya persilakan kepada Bapak Ibu untuk mengaktifkan kameranya sejenak. Ini ada 7 halaman ya, Bapak Ibu ya. 7 halaman, jadi sekitar 15 menit. Oke, Bapak Ibu, untuk halaman pertama, senyumnya ditahan. Ya, saya nggak tahu. Nah, mungkin Bapak Ibu juga nggak tahu Bapak Ibu ada di halaman berapa gitu ya. Tapi saya minta Senyum kurang terus lebih saja ya. 5 menit untuk senyum. Ya. Kita mulai Kita mulai lembar yang pertama, Bapak Ibu. 1, 2, 3, buncis. Sebentar, saya save dulu. Oke. Lembar yang kedua, 1. Mohon Bapak Ibu jangan tulis di komentar dulu ya, takutnya menghalangi teman-teman kita yang di paling bawah nih Bapak Ibu. Ya, 1, 2, 3, buncis halaman kedua. Oke, bentar. Masih ada 5 halaman Bapak Ibu. Harap bersabar, ini ujian. Halaman yang ketiga, 1, 2, 3, buncis. Malam Pak Stef. Selamat malam. Salam jumpa ya Pak. Ya, salam jumpa Ibu. Setelah dari Halaman yang Tobelo keempat, kita baru Bapak, Ibu. jumpa lagi. Iya. 1, 2, 3, buncis halaman keempat. Oke. Halaman kelima. Nah, halaman kelima. 1, 2, 3, buncis. Oke. Ada matiin kamera nggak apa-apa ya Pak Steve ya. Saya fotoin saja ya Pak Steve. Ya, ya. Oke. Dan yang terakhir 1, 2, 3, buncis. Oke. Dengan demikian berakhir pula pertemuan kita untuk sesi yang pertama ini Bapak Ibu. Sebelum kita berpisah, mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, terima kasih untuk berkat dan kasih karunia-Mu ke dalam hidup kami, di mana kami boleh mendapatkan materi tentang seksualitas di sesi yang pertama ini melalui Pendeta Steve. Tuhan berkatilah setiap kami yang Engkau telah percayakan untuk mengembalakan umat-Mu ataupun orang-orang di sekitar kami, agar kami pun mampu menjadi alat perpanjangan tangan Tuhan untuk bisa memberikan penjelasan ataupun menemani mereka dalam pergumulan mereka tentang seksualitas. Dan Tuhan, kami juga berharap Engkaulah yang memberkati kami dalam kehidupan kami setelah kami berpisah dari ruang Zoom ini, sehingga kami dapat melanjutkan kehidupan kami dengan penuh rahmat daripada Tuhan. Dan kami berharap kami dapat berkumpul kembali pada minggu depan di sesi yang kedua bersama juga dengan Pendeta Steve, sehingga kami pun boleh mendapatkan pemahaman yang penuh tentang seksualitas. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Amin. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Sampai berjumpa. Terima kasih Pak Steve. Terima Sama-sama. kasih. Selamat malam semua. Terima Salam. kasih, Pak. Terima kasih. Selamat malam. Selamat hari raya.